boncos ataupun hilang itu uangnya berapa? 200 juta. Yes. Karena di tahun 2020 aku sempat gila dan ingin gantung diri karena 200 juta hilang. Guys, kalau boleh jujur guys, aku baru putus guys. Oh iya, sama cowok yang itu? Jeng 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 jeng, balik lagi di BC Berdua Bercerita. Dapot lah. Sesuai dengan requestan di IG story berdua, kita akan di BC kali ini sudah mendatangkan salah satu anak Jambi yang sangat luar biasa, masih muda, PNS, amin. Kemudian juga duitnya banyak, amin. Ceweknya banyak. Jangan. Kalau itu. Pot, apa kabar Pot? Sehat. Sehat. Terima kasih sudah mampir berdua. Siap, abangku. Ngobrol-ngobrol sedikit lah ya, nggak yang berat-berat juga sih Pot, terkait dengan pengennya sih BC ini menjadi wadah untuk teman-teman ngobrol, sharing, kemudian juga mana tahu ada yang terinspirasi dan juga bisa diambil pelajarannya untuk yang nonton gitu. Nah kalau kemarin ada salah satu konten kreator, Reza, mungkin Dapot ya udah nonton, kemudian juga kita bikin polling juga kan di Instagram. Siapa lagi nih yang mau diundang? Ternyata Dapot. Adalah beberapa nama yang muncul, kemudian salah satunya nama Dapot yang di request dan kita langsung hadirkan. Ada juga yang muncul Bang ya. Setelah sekian ribu orang di Jambi, ada juga yang mau request silalahin. Iya betul. Karena kan ini berkaitan dengan Dapot ini salah satu kalau yang abang kenal ya, yang aku kenal nih teman-teman berdua, bahwasannya si Dapot ini salah satu PNS yang masih muda juga. PNS di umur berapa Pot? 21. Pituan di umur 21 tahun. 21 tahun. Kemudian juga kalau dari namanya udah tahu lah ya sukunya suku apa. Ayo suku pakai Jawa. Ya betul, bukan. Jadi suku Batu Detak Bata. Berarti dirimu berapa bersaudara? Kalau saudara yang asli atau yang palsu Bang? Enggak. Aslinya ada 5 bersaudara. Gara-gara keuangan. Berarti yang berlima. 5 anak terakhir. Anak terakhir, Bang. Anak bungsu. Anak bungsu dari 5 bersaudara, satu-satunya laki-laki. Wah. 4-nya perempuan. 4-nya perempuan. Berarti kau paling disayang lah di rumah ya? Enggak juga, Bang. Nggak mungkin. Enggak, serius. Karena kan kau membawa marga. Membawa perubahan, bukan? Enggak, marga dong dari ayah kan. Iya. Kalau suku Batak itu kalau anak cowok itu emang diagungkan, enggak sih? Iya. Iya betul ya? Jadi sebenarnya bukan diagungkan, Bang. Terus? Jadi setiap orang Batak itu selalu mengejar ingin punya anak laki-laki karena yang akan meneruskan marga dia itu ya anak laki-laki. Karena kalau perempuan kan akan ikut sama suaminya. Iya, sama suaminya. Betul. Jadi kalau Dapot juga sampai dengan sekarang itu sebenarnya juga ini ya untuk ayah kebetulan sudah almarhum ya. Sudah almarhum. Jadi kalau sama ibu deket banget apa? Kalau dengan ibu manggilnya siapa? Mama. Oh, Mama. Batak betul ya? Ya, Batak betul. Bukan mami, bukan mom, bukan. Mama. Kalau sama mama deket banget? Dekat. Karena anak satu-satunya yang masih di rumah? Iya, betul. Karena empat kakak itu udah nikah? Enggak, jadi dari 5 bersaudara ini kan 4-nya cewek Bang. Betul. Jadi anak pertama sama anak ketiga itu udah menikah. Nah sisa kakak yang nomor 2 sama kakak nomor 4 sama Dapot. Nah berhubung tinggal Dapot sendirian yang di Jambi, jadi ya bukan mau nggak mau sih, memang deket banget sama mama tadi. Kemana-mana selalu dengan mama gitu kan. Apa-apa mama butuh selalu Pot di mana Pot gitu. Iya betul sih. Kalau teman-teman yang udah temenan sama Dapot mungkin dilihat di Instagramnya segala macamnya, doyan banget jalan-jalan ya. Tapi kalau Dapot nih doyan jalan pasti bawa mamanya kan. Harus. Sering banget jalan-jalan ngeliat story-nya kemana pun, mau ke luar negeri mau kemana pun pasti sama mamanya. Pokoknya paling akrab sama mama lah. Betul. Karena kalau kita bawa orang tua kan berkah, Bang. Wah, nanti kan ngalir terus. Nggak beres nih kan? Nggak sih, emang bener ya. Kalau mengagungkan orang tua tuh rezekinya lancar terus. Kan? Mumpung orang tua masih sehat, mumpung orang tua masih ada, dihargain. Terus kalau misalnya orang tua nggak ada, terus uang kita banyak,
kan kita juga mau di kemana? Ngomong-ngomong, dirimu udah ngomong duit banyak ya. Mau jadi PNS dari tahun 2021 Yes. sampai dengan sekarang 2025 awal. Berarti kurang lebih ada 4 tahun. 4 tahun jadi PNS. Sebelum jadi PNS apa, Pot? Maksudnya lulus kuliah langsung jadi PNS kah? Atau pernah kerja dulu di tempat lain atau gimana? Jadi sebelum menjadi PNS sebenarnya perjalanannya cukup panjang Bang. Kalau misalnya dijelasin mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai. Jadi secara singkat sebelum masuk PNS aku ada kuliahnya di Jakarta Bang. Jakarta. Di Universitas Multimedia Nusantara, anaknya Kompas TV. Yang di Jogja nggak diceritain ini? Enggak, jangan itu di skip dulu ya guys. Itu jangan itu disensor. Jadi kita cukup cerita yang di Jakarta guys. Betul. Langsung loncat ya. Langsung loncat. Karena kebetulan yang di Jakarta ini beasiswa Bang. Oke. Jadi beasiswa ditanggung dan kebetulan ini sesuai dengan passion. Apa nama universitasnya? Universitas Multimedia Nusantara Bang. Multimedia Nusantara di bawah Kompas TV. Di bawah Kompas TV. Oke. Jadi aku kuliah di UMN itu beasiswa. Tapi guys, awalnya kan ingin berkiprah di dunia televisi atau di jurnalistik. Betul. Karena juga kuliah aku yang waktu itu sesuai passion Bang. Yang di UMN. UMN. Tapi karena COVID ini, karena COVID Rahmawati ini, COVID. Ya terus. Jadi akhirnya aku pulang ke Jambi. Jadi kuliahnya online. Berarti 2020? 2020 Bang. Oke. Jadi 2020 aku pulang ke Jambi. Kan COVID Bang. Jadi kayak bosan ya kuliahnya online gitu. Dari situ karena memang aku dasar anaknya memang nggak mau diam. Nggak mau Jadi diam. semuanya dicoba. Aku cobalah untuk kebetulan waktu itu aku lagi magang. Nah magangnya itu di TVRI Jambi. Oke. Jadi aku coba kerja lah. Berarti ketika kuliah balik ke Jambi itu magang. Magang Di TVRI Jambi. Udah gitu ikut tes lah bukaan. Ikut tes pembukaan. Akhirnya di TVRI masih lanjut. Terus juga waktu itu sempat juga tes di Bank BCA. Berarti semua jalur semuanya udah coba lah ya. Nah, iseng-iseng lah. Ini cerita punya cerita. Ada pembukaan nih. PNS nih iseng. Iya, PNS iseng Bang. Ini beneran ya guys. Bukan pers ataupun bukan apapun. Ini iseng. Karena waktu itu kuotanya cuma 1 guys. Kalian bisa cek penerimaan PNS di tahun 2021. Oke. Untuk imigrasi Kemenkumham itu untuk formasinya cuma 1 orang. Wilayahnya Jambi, Bot? Atau langsung pusat? Baru yang nentuin pusat suruh kalau tugas waktu Jambi? itu wilayah domisilitasnya Jambi Bang. Cuman untuk penempatannya kayaknya waktu itu menyeluruh seluruh Indonesia kan. Tapi yang dibuka cuma 1. Cuma 1. Nah, seluruh Indonesia itu ada 84 orang. Seluruh Indonesia. Yang kan, dipilih lah dirimu. Kepilih lah ya. Akhirnya dari tes pertama sampai terakhir aku ikutin nih Bang. Awalnya kan udahlah iseng-iseng ikut kan. Nah pas tes pertama, kedua, ketiga, sampai pantuhir pun keluar terus namaku. Karena rezeki berarti Bang. Itu rezeki dari mama juga nggak sih? Doa mama ada sih. Nah sempat Bang, pas di akhir itu sempat aku mau tolak PNS. Kenapa? Karena aku memang tipikal orang yang tidak mau bekerja yang monoton. Nggak, ini pas sudah jadi PNS? Enggak, pas sudah keluar nama. Oh serius? Karena sempat bilang ke mama, bilangnya udah lama selesain kuliah aja lah dulu. Terus? Saya selesain kuliah, terus nanti habis dari kuliah aku cari kerja ataupun bisa daftar PNS lagi. Tapi kan karena ya orang tua, ngelihat posisi apalagi orang Batak yang lihat PNS tuh juga masih yang tarafnya di atas ya. Karena kalau kata mama, masa ribuan orang di luar sana pengen jadi PNS, kau udah lulus kok kau buang-buang gitu. Jadi akhirnya mengurungkan niat untuk mengundurkan diri, akhirnya menerima lah sampai dengan sekarang. Setelah tadi awal sebelum PNS-nya melekat betul-betul pasti di CPNS udah ngerasa pengen keluar. Udah gitu selama perjalanan jadi PNS ini udah ada kepikiran juga nggak beberapa tahun belakangan kepikiran berhenti lagi? Halo guys, ini mau jujur atau enggak guys? Jadi kalau misalnya di awal Bang ya, di awal kan jadi sebelum dari PNS kita kan CPNS dulu, calon pegawai negeri sipil. Iya, betul. Sempat berada di titik yang kok kerjaan aku nggak sesuai ya dengan passion ataupun dengan karena dirimu di broadcast ya. Betul, karena kan yang sebelumnya aku di broadcast tiba-tiba masuk ke dunia pemerintahan yang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk siapa mohon izin Pak, izin arahan Pak gitu. Tapi sekarang menikmati. Iya, kalau sekarang kan menikmati Bang, karena kan sudah berjalan
udah hampir 3 tahun. Ya, 4 tahun. Nah, ya. Siap. Kalau teman-teman tahu juga sebenarnya Dapot ini selain jadi PNS juga masih juga menjadi penyiar di TVRI Jambi. Kemudian cuman karena keterbatasan waktu juga kali ya Pot ya. Jadi dirimu ngambilnya jam-jam yang weekend ya. Betul. Gitu. Sabtu sama Minggu aja. Tapi kan nggak jauh kan sebenarnya karena dirimu di Kemenkumhamnya, kemudian juga di imigrasi khususnya masuknya di bidang ini kan di humas juga ya, di humasan betul, kan. Jadi tetap bisa menyalurkan apa yang dirimu pelajari di kampus, kemudian juga segala macam. Salah satu PNS terladen loh di Provinsi Jambi ya. Iya, jangan dikasih tahu Bang. Kemudian kalau teman-teman juga ngelihat salah satu iklan terkait dengan imigrasi juga kan Dapot sebagai frontman-nya gitu. Berarti duitnya banyak lah Bot ya. Amin Bang. Haram halal. Halal dong. Nggak boleh yang haram-haram. Nggak boleh yang dilarang. Kita mencari rezeki halal. Tapi ada cerita menarik sebenarnya teman-teman. Jadi terkait dengan Dapot sebelum masuk di PNS, kemudian Dapot ini pernah ngerasain namanya ikutin arisan ya, arisan apa namanya dulu? Investasi, kemudian boncos ataupun hilang itu uangnya berapa? 200 juta. Nah itu benar-benar tepuk tangan, tepuk jidat ya itu. Pas tahu ketipu 200 juta itu rasanya ya. Sebutin lah apa arisannya. Jadi apa investasi jangan dong Bang. Itu karena kan banyak juga kan sebenarnya yang udah. Jadi investasi waktu itu kayak ibaratkan kita tanam saham, tanam uang. Jadi misalnya kayak kita ngasih 30 juta, nanti dia balikin 50 juta, terus kita ngasih 100 juta, nanti balikin 200 juta. Nah itu nggak real ya guys, itu nggak bisa kalian ikutin dalam bentuk apapun, mau trading, mau arisan, mau profit saham, jangan pernah percaya. Karena di tahun 2020 aku sempat gila dan ingin gantung diri karena 200 juta hilang. Beneran 200 juta Bang? 200 juta Bang. Duit pribadi? Maksudnya apakah pinjem orang tua gitu? Jadi singkat cerita di 200 juta ini ada uang pribadi dan ada uang orang tua yang harusnya dititipkan untuk biaya kuliah Bang. Nah biaya kuliah yang di Oke, ngerti. Karena uangnya ini hilang Bang. Karena anak baik ini ya udahlah daripada. Itulah makanya dirimu pindah ke Jakarta ke Jakarta dan nyari beasiswa Bang. Itu aku ikutin beasiswa, aku tes dan bersyukurnya gituan lolos. Nah itulah jalannya sampai sekarang di PNS. Tapi tenang guys, rezeki yang sudah Tuhan takar tidak mungkin tertukar. Uang 200 juta hilang, tiba-tiba dikasih rezeki masuk PNS. Masuk PNS. Ya nggak bisa dibilang itu sebagai tumbal ya Pak? Iya, nggak boleh. Tapi ketika kita ikhlas, percaya Bang, apapun yang udah hilang terus kita ikhlas, bakal diganti sama Tuhan. Iya betul dong. Pasti. Dapat udah sampai dengan posisi ini, kemudian juga dengan perjalanan yang sangat pelik mungkin, nggak ada yang orang juga tahu kan, gimana proses dan juga sampainya dirimu di titik ini tuh sangat luar biasa pasti. Kita semua sih sebenarnya seperti itu kan, punya masanya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Dapot ini juga menjadi Bujang Gadis Kota Jambi di tahun 2019. Menjabat selama 2 tahun. Satu-satunya enggak sih 2 Bang, karena kan pasangan cowok cewek kan. Betul. Satu pasang. Tapi provinsi juga 2 tahun nggak? Iya, provinsi 2 tahun. Atau jangan-jangan setiap kabupaten kota, kemudian yang lain-lain juga di zaman COVID? Enggak Bang, karena beberapa kabupaten ada yang pemilihan juga Bang. Oke, berarti dirimu jadi Bujang Gadis di 2019 sama 2020. 2 tahun menjabat jadi Bujang Gadis. Kenapa ikut juga di ajang itu, Pot? Atau karena memang ya udahlah di satu sisi kuliah lagi magang, kemudian ada kesempatan, apa memang segitu cintanya dirimu dengan dunia entertain atau memang sangat tinggi kepercayaan diri? Atau ada orang yang tiba-tiba nih datang ke Dapot, Pot ikutlah ini gitu, ngarahin lah sesuatu itu, atau gimana? Jadi sebenarnya berangkat dari seorang Dapot Silalahi yang introvert. Ya, serius Bang. Jadi dulu aneh-aneh. Enggak, serius Bang. Jadi dulu waktu SMA itu aku introvert Bang, karena sebelumnya SMA mana dirimu? SMA 3 Bang. SMA 3. Nah, jadi pas dulu SD SMP ini aku pernah merasakan namanya bullying, dibully. Oh iya. Serius. Dulu guys, mungkin kan nanti teman-teman kita tuh tolong cari foto Dapot yang masih muda ya. Masih muda. Mungkin teman-teman yang nonton, mungkin teman-teman yang ngebully Dapot dulu. Enggak, ini serius ya? Ini serius Bang. Dibulinya kenapa? Nih posisinya ya, dirimu kalau dibilang maksudnya kalau dengan dari segi ukuran badan nggak yang kurus, nggak yang maksudnya nggak yang pendek segala macamnya, terus kenapa?
Nah, kan jadi dulu waktu SD sampai SMP dibully karena lingkungan sekolah dapur dulu itu kan mayoritas suku mungkin yang lain gitu. Jadi dapat Suku lain tuh gimana maksudnya? ya suku maksudnya dapat minoritas lah di situ ibaratkan. Enggak Terus. minoritas Bang. Jadi ya udah mau nggak mau ya udahlah dijalanin. Tapi selama sekolah dulu nggak pernah cerita ke orang tua. Jadi dulu Oh, mendem sendiri. pendam sendiri. Jadi makanya jadilah anak yang introvert. Nah, dari anak introvert itu mulailah waktu itu masuk SMA 3. Nah, di SMA 3 ini mulai bergaul dan punya teman yang benar-benar akhirnya dapetin circle nih aku cocok nih dengan Oh, ngerasa nyaman. ngerasa nyaman. Nah, dari situlah mulai disuruh dengan guru, dengan teman-teman, kayaknya cocok nih ikut duta-dutaan. Kan Itu sebelum dari SMA berarti? Dari SMA Bang, ikut duta lingkungan hidup, terus pokoknya acara-acara yang kayak gitu. Akhirnya sampailah di tahun 2019 setelah tamat SMA disuruhlah ikut kayaknya cocok nih Bujang Gadis. Bujang Gadis Kota. Bujang Gadis Kota. Nah, itu waktu itu sekali tes dan bersyukurnya Kecamatan mana, Pak? Kecamatan Jambi Timur. Jambi Timur. Pak Camatnya masih apa Iya, oh? Pak Camatnya mungkin masih hafal. Halo Pak. Jadi Bujang Gadis karena dulu introvert, Yes. kemudian juga punya circle teman yang mungkin dirasa nyaman ya, kemudian juga disupport sama guru-guru dan segala macamnya kali ya. Dapatnya juga dulu ayahanda itu bekerja di bajunya warna coklat guys. Iya, tet. Ya. Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat ya, Pelayan masyarakat. mempunyai amanah yang sangat luar biasa juga ya. Betul sih. Manggilnya siapa kalau almarhum? Bapak. Bapak memiliki amanah yang sangat luar biasa juga, orang nomor 2 di kabupaten berarti ya. Iya, betul. Apa Pot yang udah berapa lama Bapak nggak ada? Jadi ditinggal Bapak tuh dari kelas 3 SD, umur 9 tahun, di mana itu lagi dekat-dekatnya dengan Bapak, maksudnya lagi mencoba Iya, untuk betul, ya. dekat lah dengan seorang ayah. Betul. Tapi harus kehilangan ya udah jalannya sebenarnya Bang. 9 tahun udah ditinggal. Di situ sih rasanya sakit Bang karena kelima anaknya ini masih kecil-kecil guys. Jadi aku umur kelas Kakak umur berapa? Selisihmu dirimu sama yang paling tua umur berapa selisih? paling tua selisih sekitar 15 tahun. 15 tahun. Jadi bayangin Bang, yang nomor 1 itu masih baru mau kuliah, terus yang nomor 2 SMA, nomor 3 baru tamat SMP, nomor 4 baru mau masuk SMP, dan aku kelas 3 SD. Bayangin guys, seorang ibu yang ditinggal dengan suaminya harus membesarkan 5 anaknya, dan bersyukurnya sampai sekarang kelima anaknya puji Tuhan sukses. Ish, ya Allah. Salut ya, maksudnya aduh, perjuangan orang tua mau itu laki-laki ataupun perempuan sebenarnya nggak bisa kita pandang remeh satu sama lainnya ya, karena ketika mungkin kalau orang tua cowok sibuknya kerja, tapi kan untuk memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh orang rumah ya. Benar. Gitu. Kalau untuk yang ibu mungkin kalaupun jadi IRT yang di rumah bukan yang tipe apa ya, kayak IRT juga berat banget kan sebenarnya, Berat, apalagi betul, Bang. punya anak, kemudian juga ngurusin satu sama lainnya. Kita punya cerita masing-masing di hidupan ya. Punya latar belakang. Bangga tapi kan Pot sama papa. Bangga dong Bang. Karena dulu sih sempat almarhum Bapak bilang pokoknya kalau misalnya Bapak sendiri nggak mau anaknya jadi polisi. Oh iya. Sama sekali nggak mau Bang. Jadi dia bilang pokoknya dari kelima kalian nggak boleh ada yang jadi polisi. Biasanya kalau dari kalangan seperti itu kan biasanya ayo Iya. gitu kan diarahin gitu-gitu. Betul. Makanya jadi singkat cerita Bang, kelima anaknya ini udah tes polisi semua. Termasuk dirimu. Termasuk diriku. Tapi rata-rata kelima anaknya ini ada yang gagal dipantuhin, Oke. ada yang gagal pas mau di akhir gitu. Ya, Memang kayaknya benar-benar belum jalannya lah belum ya. jalannya, betul. Jadi mungkin jalannya sudah sesuai masing-masing Bang. Iya, ya nggak ada juga yang aneh ya. Jadi segmen 3 terus siapa yang suruh masuk? Pot, ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan tadi sudah ngobrolin tentang dapot, kemudian juga bagaimana sih dapot secara pribadi ya, kuliah, kemudian bisa sampai di posisi sekarang. Capek nggak Pot?
Maksudnya dengan rutinitas yang ada, kemudian juga kan dirimu juga, ya kita sama-sama tahu, maksudnya abang juga tahu dirimu nggak hanya kerja jadi PNS, tapi kan juga lagi berusaha bagaimana bisa dapat income lebih dari luar. betul. Lagi capek kah atau lagi ini nggak untuk mengusahakan itu semua sampai dengan nanti? Sebenarnya kalau dibilang capek, munafik ya kalau dibilang enggak, Bang. Ya betul. Sebenarnya capek, guys. Jadi hidup nggak ada yang nggak capek. Hidup ya tetap harus kita jalani, tapi kita selalu ada motivasi di belakang itu. Apa motivasimu? Satu kata, Seperti kan? mama. Iya. Jadi motivasi setiap hari yang buat diriku semangat itu mama. Mama. Karena apa? Karena aku sempat berpikir gini, Bang. Dulu waktu aku kecil, aku harus kehilangan seorang bapak. Nah, di sisa usia, ya kita kan nggak bisa menutup kemungkinan, Betul, Bang, ya. betul. Setiap orang kan pasti ada masanya. Betul. Dan aku selalu berpikir di setiap sisa usia ataupun sisa umur ibuku, gimana caranya aku bisa do the best, aku kasih yang terbaik lah. Walaupun aku nggak tahu yang aku lakuin itu udah terbaik atau nggak, aku nggak tahu. Tapi yang pasti Pokoknya semuanya diusahakan. pokoknya semuanya lah. diusahain. Jadi kalau misalnya ditanya capek ya capek, ya udah kayaknya let it flow aja lah, Bang. Kayak ngalir aja, guys, dinikmati aja. Hidup nggak ada yang nggak capek, guys. Iya sih benar ya, karena semua iya nih, pokoknya siapapun yang sudah follow Dapot, yang sampai dengan saat ini banyak banget brand-brand yang udah nempel juga di dirimu kan. Amin. Apa skincare, Skincare. terus online, ojek online, betul ya maksudnya. Grab. Oh, disebutin dong. Ya semoga masuk lah. Ya. Semoga masuk ya, guys. Pokoknya Kan besok dihubungi lagi Iya, sama betul. pihaknya, Bang. Sampai dengan akhirnya bisa ngajak, tadi kalau motivasinya Dapot adalah mama, kemudian juga melihat dari aktivitas yang sudah dijalanin Dapot semasa beberapa waktu yang lalu, itu ngelihat juga Dapot bahwa si mamanya ini sampai naik ke bisnis kelas, kemudian ke luar negeri, sampai terakhir kita ngobrol itu juga Dapot lagi berusaha untuk ada berobat mama ya? Iya. Berobat mama juga. Jadi sempat kemarin sempat ada kejadian di mana mama itu sakit. Jadi sakit, ada insiden kecelakaan. Jadi di situ bener-bener di mana titik down banget. Karena kayak jujur, guys, kayak bukannya gimana ya, bukannya sok tegar, sok kuat. Tapi kalau kita udah ngelihat orang tua kita tinggal satu terus tiba-tiba sakit, itu rasanya aduh gimana ya Tuhan gitu. Ya, betul, Gimana caranya aku, ya udahlah aku kasih apa yang bisa aku kasih gitu. Karena nggak gimana, Bang, ya, kayak yang aku bilang tadi, percuma kita punya misalnya kayak punya semuanya tapi orang tua udah nggak ada. Jadi kemarin sempat bawa orang tua mama check up ke Pineng beberapa kali Malaysia ya. dan itu sudah lebih dari cukup kalau dari mama. Ada satu lagi kayaknya buat permintaan mamamu, cepatlah kau nikah. Nah, itu Bang, kira-kira kapan ya? Telepon dulu lah, Bang, calonnya. Nggak ada yang mau, nggak apa kan, Buat? Iyalah. Guys, jangan. Guys, kalau boleh jujur, guys, aku baru putus, guys. Oh iya, Buat. Sama cowok yang itu? Jadi dia udah sebutin aja dia lagi di Jakarta, jadi lagi menempuh pendidikannya. Ini yang sama-sama di imigrasi ya? Bukan. Oh, beda lagi. Ya Allah, aja kan emang paling betul. Jadi intinya itu singkat cerita, mudah-mudahan dikasih Tuhan yang terbaik. Amin. Semoga lah ya. Pokoknya siapapun yang hari ini sedang dekat dengan Dapot, entah itu jadi nanti atau enggak, seorang Dapot juga pernah merasakan ditolak juga. Yes. Ya, benar. namanya manusia ya. Namanya manusia, wajar, bro. Mungkin dia ada yang lebih tampan. Mungkin, Bang. Banyak, mungkin ada yang lebih tampan, transferannya lancar, terus, uangnya nggak ada serinya, guys. Kan Pokoknya nggak ada serinya. Tapi padahal dia duitnya juga nggak ada serinya loh. Tapi mau disebutin black card-nya nggak? Jangan. Black card itu kartu buat-buatan, guys. Jangan percaya dengan Bang Dika. Jangan percaya. Di segmen ketiga, sebelum kita lanjut, ada beberapa
informasi yang Yes. bisa kita tanggapin. Apa itu? Tapi sebelumnya ada pantun dulu nih. Apa itu? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yuk kita ngopi dulu, Le. Boleh dong. Semoga bisa masuk brandnya, Pot. Iya. Silakan, Pot. Ngopi dulu. Ngopi itu teh. Oh teh, ngeteh dulu. Ya, lucu lagi. Semoga Nescafe masuk ya. Ya, semoga teh botol, paling nggak teh botol cabang Jambi, tolong dong. Iya betul. Pot bantu lah ini, Pot. Pasti dong, Bang. Ini Grab masuk ke sini. Kami sering pakai Grab kok. Ada Grab, promo nggak? ya. Ada dong. Untuk CC ini dan Koko ini, tolong Grab di bulan depan support berdua. Wah, mantap. Nah, kalau sudah lagi ngopi, kemudian juga lagi break di segmen 3 ini ada beberapa berita, Yes. namanya segmen Beta Berdua Berita. Jeng 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 jeng. Di segmen ini ada 3 berita, Bot, yang mungkin kita bisa sama-sama tanggapin. Yes, boleh. Ini salah satunya paling dekat sama Dapot lah ya. Apa itu? Sangat viral sih sebenarnya terkait dengan kemarin ada isu mana? Ini nanti di belakang ya. Wah, ada isu terkait dengan yang pertama ini Apa itu? pemerasan WNA Cina di Soekarno Hatta. Sebenarnya bukan pemerasan lah ya hitungannya ya. Iya. Karena kalau lihat dari videonya sebenarnya sebelum dia berangkat dari Cina itu sudah menyiapkan uang 500.000 kalau nggak 500.000, salah, betul. kemudian dimasukin dalam paspornya ya. Pas sampai di Soekarno Hatta diserahkan. Nah, kalau dari Dapot melihat pemberitaan seperti itu kan sempat viral juga kan. Iya, betul. Kemudian dari Pak Menteri juga sampai Bener. mengklarifikasi berkali-kali gitu. Kalau menurutmu seperti apa, Pak? Jadi dengan adanya beredar berita yang katanya warga negara asing dari Cina diperas di Soekarno Hatta, Betul. jadi kalau secara pribadi menanggapinya itu adalah miskomunikasi. Jadi awalnya Bang, WNA Cina ini mengira uang 500.000 yang akan dia berikan itu adalah ibaratkan dia menyogok ataupun menyuap. betul. Padahal yang sebenarnya guys yang terjadi adalah 500.000 ini akan digunakan untuk membayar biaya PNBP, itu ada namanya visa on arrival. Pajak lah ya sebenarnya, Iya, pajaknya. penerima negara PNBP lah Bang, Iya, untuk betul, betul. visa on arrival tadi. Jadi guys, visa on arrival ini adalah ibaratkan izin tinggal atau kunjungan lah, ibaratkan visa kunjungan yang bisa digunakan oleh warga negara asing yang dia mengajukannya pada saat dia mendarat di Indonesia. Oh, berarti saat datang Saat datang baru langsung mengajukan. Nah, biayanya ini 500.000 Bang. Oh, emang 500.000 berarti. 500.000. Jadi tanggapan dari yang warga negara Cina ini tadi yang Dikira buat video, sogokan. dikira sogokan. Kemudian juga yang nonton videonya juga ngerasa informasi yang ini valid. Nah, gitu. apalagi kan warga, maksudnya kita yang nonton kan juga pasti langsung berstigma negatif. Ya, pastilah. Ini kayaknya di Masalahnya ini. kelihatan banget kan podcastnya Betul. seperti apa. Padahal visa on arrival ini Bang, pada saat kita datang WNA ini bisa mengajukan. Nah, dia juga bisa memperpanjang paling banyak 1 kali. Oke, siap. Dan berlakunya 30 hari. Nih, langsung dari orang imigrasinya yang menyampaikan Iya. informasi. Boleh nih, Pak. Boleh, Pak. Langsung ditarik ke pusat. Jadi- Sebenarnya kan udah banyak kan Iya, tawaran bukan betul, kalau Pak. disuruh pindah ke pusat Karena ya itu tadi. karena Mama. Ibu, betul. Mama. Ubur-ubur, ikan lele. Cakap. Yuk, nyemil dulu, Le. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat sponsornya Dapot. Yes, terima kasih Jeko. Terima kasih sponsornya Jeko hari ini. Oh, Jeko dapat nih, dapat. Terima kasih ya, dapat. Kemudian juga dapat nih sudah berkali-kali ditawarin untuk pindah ke pusat Yes. untuk masuk langsung ke kementerian, tapi pertimbangannya itu tadi ya, Mama ya. Karena Mama standby-nya di Jambi gitu. Dah, kita beralih ke berita kedua. Nah, berita kedua ini nggak jauh-jauh Pot. Kalau tadi dari nasional, kalau yang ini dari Jambi. Nah, ini Dari salah satu Jambi. VT-nya. Bahwasannya di Kota Jambi kan lagi marak banget nih untuk apa ya, pemberantasan geng motor dari kepolisian atau Polda Jambi. Nah, menurutmu atau tanggapanmu nih, kan sudah ditanggepin, kemudian juga udah dicari tahu juga orang-orangnya siapa, adik-adik ini siapa, kemudian dibina sama Pak Dirnya, Pak Dir. kemudian juga ada yang diangkat jadi duta anti kekerasan ya kalau nggak salah. Wah, anti geng motor. Nah, menurutmu gimana Pot selaku warga Jambi? Jadi guys, kalau misalnya aku pribadi Bang, Nah, ya. betul. Jadi
yang dilakukan oleh Pak Dir ini, yang dikenal dengan Pak Bray ini Iya, betul. sudah sangat-sangat betul. Bagus Pak. ya. Karena mungkin beberapa pejabat yang lain mungkin akan banyak mengambil kesimpulan, ya udah kita kumpulin, kita tindak secara hukum. Ya, treatmentnya beda lah ya. Treatmentnya beda, betul Bang. Karena banyak warga Jambi khususnya Betul. langsung main menghakimi. Iya. Itu di penjara aja Pak, gini-gini aja Pak. Nah Pokoknya- sebenarnya guys, mereka yang ditangkap, maksudnya mereka yang geng motornya ini Bang, mereka itu adalah anak-anak ataupun orang-orang yang Masih labil lah Masih ya, labil masih dan- butuh pembinaan. betul, dan tidak ada tempat untuk menyalurkan aspirasi Betul. mereka. Mungkin mereka di rumah tidak didengarkan oleh orang tua. Nah, jadi mereka menyalurkannya di jalanan, guys. Betul. Ada wadah yang tapi wadahnya negatif. Betul, gitu Bang. ya. Nah, sebenarnya mereka pun kalau di jalanan, Bang, kalau misalnya kita datangin, mereka takut banget guys dengan kita, guys. Iya, dan- Iya, betul, Bang. Cuman kalau dia berkelompok baru berkelompok baru baru nyalinya kencang banget nyalinya kan. kencang. Tapi benar sih apresiasi untuk kepolisian Jambi, Jambi. khususnya Pak Bray yang Pak sudah Bray. luar biasa ya biasa. beberapa waktu datang langsung bikin event. Kemudian Betul. juga ini treatmentnya juga bagus gitu. Langsung ketangkap dong. Salut sih. Terima kasih Pak Bray. Pak Bray. Semoga kapan-kapan mau mampir ke Boleh BC dong, ya. pasti Berdua bercerita. kita undang, harus Bantu ya, Pot. pasti Bang. Pak Bray. Selanjutnya, berita ketiga ini ada terkait dengan budaya ataupun apa ya? Kan Jambi ini kita sama-sama tahu Pot, Iya, Bang. jauh dari mana-mana. Kemudian juga kalaupun mau ke wisata alam itu notabene harus 10 sampai dengan 12 jam ke Kerinci. Nah, kita kan punya salah satu destinasi wisata yang lagi gencar-gencarnya ya dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari kebudayaan segala macamnya itu lagi gencar-gencarnya ke Candi Muaro Jambi. Jambi. Kalau menurut dirimu secara pribadi dan dirimu kan anak bujang gadis nih, ngelihat potensi yang ada di Candi Muaro Jambi seperti apa, Pot? Kalau untuk Candi Muaro Jambi sendiri itu udah sangat dikenal banyak orang lah, Bang. Betul. Khususnya untuk di Jambi sendiri, karena memang dijadiin destinasi wisata unggulan. Betul. Jadi tiap ada Siapapun siapapun yang datang, diajaknya ke sana. diajaknya ke sana, ke Kopi Dusun, terus diajak juga main sepeda keliling candi. Betul. Nah, kalau misalnya aku pribadi nih Bang, memandang candi sendiri, ya kita sebagai Jambi, kita anak Jambi, ya memang wajib kita untuk promosiin itu. Maksudnya kita paling enggak kita jangan sibuk. Kalau anak-anak zaman sekarang kan kalau liburan sibuknya ke mall, belanja gitu kan. Nah, kita mumpung masih muda, bolehlah sekali-sekali guys kita posting di IG story kita lagi di candi nih guys gitu. Betul. Kan nanti biar dilihat banyak orang. Bang. Betul. Udah pernah? Sudah dong. Jadi tiap pejabat yang kesini Bang. Oh, kok dirimu relate karena kerjaan guys. gitu ya? Jadi setiap ada yang kunjungan, Siapapun ada tamu, lah ya, betul. siapapun Dari yang Jakarta dari ke Jakarta ke sini. Jambi ataupun dari daerah lain, Ya, betul. selalu aku bawain ke Jambi. Dan selalu setiap datang kedua kalinya mintanya kemana Bang? Ke pojok Kopi Dusun guys. Karena emang suasana. Kemudian juga yang dijual tuh heritage-nya bagus Heritage. banget. Betul ya? Suasana waktu kita pas nyampe ambience-nya waduh, beda ya. kerasa Bang. Salut sih sama beberapa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintahan yang kemarin dan juga Yes, sekarang. betul. Bekerja samanya sama narasi, Narasi. Kak Nana, datengin betul. Kak Nana, emang ngulik bener-bener. Kemudian juga sekarang di TikTok juga lagi TikTok viral. lagi viral, betul. Kemudian juga kemarin si Giring Wamen datang Wamen juga datang. langsung. Kalau nggak salah staf khususnya si Giring itu bikinin ini lukisan candi Iya. yang diserahin sama Giring kan? Betul. Cakep banget sih. Cakep benar. Semoga pemerintah daerah khususnya Yes. juga udah harus aware sih. Harus, Karena wajib, kan Bang. kita sama-sama tahu ya bahwasanya candi itu ada yang di dalam area batu bara itu ya. bara. Sayang Dan semoga nanti podcast berdua di pojok Kopi Dusun. Boleh. Boleh dong. Boleh. Sama Pak Menteri ya. Yes, amin. Pak Fadlizon. Ya, Bapak kan siapa tahu kan Yes, kita berdoa. kita nggak ada yang dulu. tahu. Kita wish dulu, Yes, kita cara di yes, wish list. Nah, itu Yes. tadi berita dari berdua. Yes. Semoga bisa menambah informasi dari teman-teman dan juga kalau ada informasi-informasi terkait dengan apapun yang Ya. viral boleh dikirimin Boleh di IG dong. berdua ya atau DM boleh. Atau DM Kasih kita tahu. boleh. Betul Langsung sekali. ke berdua.official. Promosi nih. Wajib sih harus follow dan subscribe Harus. YouTube-nya kemudian TikTok-nya juga. Harus. Masuk di segmen selanjutnya Pot. Ini
ada berdua fakta. Berdua fakta. Apakah itu? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jawab cepat ya, Pot. Yes. Jawab cepat, nggak usah mikir harus ini jawabannya harus baik, harusnya ini nggak usah sok Oke. peres. Jawab dengan cepat. Jika aku tidak menjadi paskibraka Kota Jambi, aku nggak bakal tahu kalau Dapot disiplin. Yo, gara-gara kau masuk paski kau bisa disiplin. Iya, serius bang. Iya. Pas masuk paski bener-bener ngerasain gila bang. Bangun jam 4, tidur jam 12, bangun jam 4, tidur jam 12, kayak gitu. Ini masuk pasukan berapa? Masuk pasukan 17. pasukan 8. Pengibar, Oh. bentang pagi. Woi, pagi ya? Boleh dong tepuk tangan bang. Boleh lah. Memuji diri sendiri ya. Bukan karena orang dalam kan? Bukan dong. Gak ada orang dalam di sini. Enggak ada orang dalam ya. Pure. Ya kan siapa tahu. Biasanya orang Batak kan main belakang ya. Jangan dong. Selanjutnya, Yes. jika aku tidak menjadi bujang Kota Jambi, Iya. aku nggak bakal tahu kalau Dapot itu ganteng. boleh. Idenya kelewat ya. Pertanyaan selanjutnya, jika aku tidak menjadi CPNS atau PNS, aku nggak bakal tahu kalau aku Mandiri. mandiri. Yes. Ketika jadi PNS baru sadar. Sangat-sangat mandiri. Kenapa? Kalau di kantor nggak ada temen yang bisa diajakin kolaborasi gitu? Semuanya serba sendiri. Oh iya. Kemana-mana sendiri, apapun menanggung sendiri, Oh iya. overthinking sendiri, enggak ya guys? Ada ya guys. Soalnya lah dapet nih. Nih, Yes. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Saldo tabungan Dapot sudah bisa membeli 2 rumah dan 1 Alphard. Mitos. Tapi diaminkan lah. Amin. Nggak ada yang tahu. Ya, Amin. sebenarnya kurangnya cuma dikit kan. Amin. Selanjutnya, mitos atau fakta? Sering keluar kota atau keluar negeri bukan untuk kerja atau urusan kantor. Fakta. Fakta. Jujur, Karena kalau ngelihat Dapot di Instagram ya, posisinya jalan-jalan terus posting, nggak pernah masalah kerjaan, jarang kan Jarang, posting. Bang. Kenapa, Bot? Lagi-lagi ada prinsipnya Pak. Nah, prinsipmu apa? Prinsipnya adalah mumpung lagi ada uang, badan lagi sehat, terus mood lagi bagus, ya udah kita gas aja. Nanti kalau misalnya kita nggak ada uang, mood Iya, lagi nggak bagus, terus lagi waktu lagi nggak ada, lagi sakit, mana bisa jalan-jalan guys? Betul. Jadi walaupun kalian punya tabungan banyak, sisihkanlah untuk self reward kalian. Wih, Harus dong. Iya, boleh. Kasih tepuk tangan, teman-teman. Terima kasih Dapat Silalahi sudah mampir di berdua, Yes. sudah berbagi cerita, sehat-sehat. Amin. Mungkin sebagai penutup ada yang mau disampaikan untuk teman-teman yang nonton Pot, sebagai closing statement mungkin apa yang mau disampaikan, semoga bisa berbagi lah ya. Maksudnya ada yang hal bisa disampaikan oleh teman-teman dan bisa diikutin. Oke. Jadi buat teman-teman sekalian, khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang yang katanya Gen Z itu banyak overthinking, banyak berpikir negatif tentang diri kalian. Aku pribadi Dapat Silalahi menyatakan bahwasannya kalian itu luar biasa. Karena apa? Karena kalian itu mungkin saat ini belum tahu apa kemampuan yang kalian punya. Jadi jangan pernah rendah diri, jangan pernah memikirkan diri kalian itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Intinya tetap bersyukur, lakuin apa yang kalian bisa, apa yang kalian mau, tetap sesuai dengan passion kalian. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu kalian rutin, kalian tekun, semuanya itu akan indah pada waktunya. Jangan pernah menyerah, tetap semangat apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Dapat Silalahi. Terima kasih banyak abangku. Terima kasih. Sukses terus buat berdua.